Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua jemaat Gereja Kristen Jakarta Jembatan 5, Pos PI Cikarang maupun Pos PI Adiasa. Apa kabarnya? Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara tetap dalam kondisi yang sehat, tetap diberkati Tuhan dengan melimpah dan tetap setia mengikut Tuhan. Sebelum beribadah saya ingin membacakan satu ayat bagi kita semua dari Mazmur 100 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang begitu banyak pergumulan, sedang begitu banyak kesulitan, dan kita bersedih hari ini. Bapak Saudara, tapi hari ini kita bersyukur juga di saat yang sama karena kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang agung, Allah yang begitu baik bagi kita. Karena itu saya mengajak kita di hari ini untuk sejenak meninggalkan beban kita, meninggalkan pergumulan kita, segala kesedihan kita. Sejenak saja kita mau datang menghadap Tuhan. Tuhan yang begitu berkuasa atas hidup kita. Seperti kata pemazmur mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kiranya ibadah di pagi hari ini boleh menolong kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih-Nya kepada kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun saudara berada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Sekalipun secara online, tetapi kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk hari ini kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapa, ku datang padamu, naikkan syukur kepada Tuhan. Biarlah dengan segenap hati kita, seluruh keberadaan kita masuk dalam hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Panggil namanya Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari
mengucap syukur Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kasih setiamu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu belaka yang membuat kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita di dalam pengakuan iman rasuli. Jikalau sudah siap, mari kita sama-sama ikrarkan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita, responsoria kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Nanti saya membaca ayat yang ke-12. Bapak Ibu, Saudara di rumah, silakan membaca bersama dengan singer ayat yang ganjil. Jikalau sudah menemukannya, mari kita baca Matius pasal 21 ayat yang ke-12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Saudara boleh bertepuk tangan, saudara. Nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Ku mau selalu Amin. bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan gunung batu kita, tempat keselamatan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya, Allah menara dan kota perlindungan. one, two, three. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat, yang kekuatan kita dan mazmur kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita sediakan tanah hati yang terbaik untuk benih firman Tuhan ditaburkan di hati kita. Dengan satu kerinduan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ini kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan,
agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Biar wanita saja menyanyikan pujian ini di bait yang pertama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Yang pria bersama-sama dengan saya. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dengan senang hati sekali lagi angkat pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh ya, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, Yesus. Hanya itu kerinduanku. Kepada hamba-Nya, waktu dan tempat ini saya serahkan. Shalom, Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5. Senang sekali bisa bertemu lagi di dalam ibadah online hari ini. Walaupun online kita tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan siap untuk berbicara, menguatkan dan membangun kita lewat kebenaran firman-Nya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami sama-sama berdiam diri dan mendengar firman-Mu. Bapa, kami terbatas dalam segala hal. Karena itu urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, dengan bisa dimengerti, dan juga Tuhan ada kuasa di dalamnya yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kami sambut firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah membangun
komunitas yang kudus. Nah, setiap kali kita mendengar nama Yesus, saudara, apa yang ada di dalam bayangan kita? Pasti yang kita bayangkan adalah laki-laki yang lembut, tenang, sabar, pokoknya teduh deh ya saudara ya. Tetapi pernahkah saudara membayangkan Yesus itu suatu kali dengan penuh emosi saudara, lalu dia menjungkir balikkan meja-meja yang ada di bait Allah, lalu habis itu mengambil cambuk dan habis itu mengusir orang-orang yang ada di situ yang berjualan, dan dia membuat tempat itu begitu berantakan. Huru-hara deh tempat itu hari itu. Inilah yang terjadi waktu Yesus mengusir orang di bait Allah. Ini tertulis dalam Yohanes 2 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar uang dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Ini kisah yang begitu luar biasa. Saya belum pernah melihat Yesus sebegitu seriusnya untuk membuat rumahnya atau baitnya bersih. Ini tercatat dalam Yohanes pasal yang kedua, dan 3 tahun kemudian setelah dia melayani, 3 tahun selangnya, dia melakukan hal yang sama lagi. Setelah dia diarak ke Yerusalem, memasuki Yerusalem sebagai raja, saudara, dan orang-orang bersuka cita menyambut dan memanggil dia, memuji dia dengan ucapan Hosana bagi dia yang datang dalam nama Allah. Dia masuk ke bait Allah sekali lagi dalam Matius 21. Melakukan hal yang sama persis yang dilakukannya 3 tahun sebelumnya. Lalu Yesus, Matius 21 ayat 12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian?" Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Kenapa Yesus begitu marah? Di saat ada bait Allah yang diperlakukan, difungsikan dengan tidak benar. Yohanes 2 ayat 18. Setelah Yesus mengatakan cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku itu, saudara, dikatakan ini alasannya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian, bikin huru-hara ini?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. So ternyata ini rahasianya. Yesus menganggap bait Allah adalah tubuhnya. Tempat tinggal Roh Kudus. Dan waktu Yesus naik ke sorga, Roh Allah dicurahkan di hati setiap pribadi, dalam hidup setiap pribadi orang yang percaya kepadanya. So bait Allah secara pribadi juga artinya tubuh orang percaya. Makanya Paulus dalam kitab Korintus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah?" Karena bait Allah artinya rumah Allah, tempat tinggal Allah atau tempat tinggal Roh Kudus. Arti bait Allah pertama adalah tubuh kita. Dan secara komunitas, tubuh Allah, tubuh Kristus. Yang dimaksud yang menjadi tempat tinggal Roh Kudus adalah apa, saudara? Adalah komunitas orang percaya. Kalau sampai 2 kali Yesus begitu marahnya dan membersihkan bait Allah, yaitu komunitas orang percaya itu tadi, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Saya mau simpulkan bahwa Tuhan sangat serius dengan tubuhnya.
saya dan saudara adalah tubuhnya secara universal. Walaupun kita berbeda denominasi, tetapi kita adalah tubuh Kristus. Dan saudara, secara gereja lokal, gereja Kristen Jakarta, Jemaat Jembatan 5 adalah tubuh Kristus juga, saudara, secara lokal. Saudara, Tuhan serius dengan kekudusan dan kebersihan dan penggunaan fungsi yang tepat dari tubuhnya. Apa sih sebenarnya seharusnya menjadi fungsi bait Allah? Karena kalau kita nggak berfungsi sebagaimana bait Allah seharusnya, Yesus serius banget akan membereskannya, saudara. Sangat-sangat serius. Di dalam zaman Musa ada 5 fungsi dari bait Allah. Yang pertama, bait Allah, saya singkat menjadi 5D ya saudara ya. Yang pertama, bait Allah adalah menjadi tempat kematian. Di situ ada korban-korban yang disembelih, yang mati saudara, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan. It is a place of death, tempat kematian. Yang kedua, bait Allah adalah tempat melakukan pekerjaan Allah, duty. Tempat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Di situ imam seharusnya menguduskan umatnya, memperdamaikan umat dengan Tuhan. Di situ tempat di mana ada pujian penyembahan 24 jam dan yang lain sebagainya. Itu a place of duty, tempat melayani atau tempat bekerja. Yang ketiga adalah di dalam Musa, di dalam kemah Musa atau bait Allah yang pertama, maka itu adalah bait Allah adalah tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. A place of devotion. Di situ doa dinaikkan, penyembahan dinaikkan. Juga bait Allah yang keempat adalah tempat, a place of dedication. Tempat yang didedikasikan, dikhususkan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Bukan untuk memuja hal-hal yang lain. Dan yang kelima, bait Allah adalah tempat Allah menyatakan kemuliaannya. D yang kelima adalah display. Tempat Allah menyatakan kuasanya, menyampaikan keajaibannya. Ada 5D yang menjadi fungsi bait Allah seharusnya, yaitu a place of death, duty, devotion, dedication, and display. Tempat kematian, tempat pekerjaan Allah, tempat berdoa, memuji, menyembah, tempat yang dikhususkan, didedikasikan untuk Tuhan, dan tempat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tetapi saudara, seringkali orang Farisi berkata 46 tahun bait Allah ini dibangun. Dibangun, dipoles, ornamen-ornamennya banyak. Tetapi fungsinya udah berubah, saudara. Di situ ada meja penjualan, saudara. Orang dagang di situ. Orang udah mikirin kepentingan, cari untung masing-masing di gereja. Dan bahkan Yesus berkata, engkau menjadikan bait Allah ini yang harusnya rumah doa menjadi sarang penyamun. Tuhan serius dengan tubuhnya, dengan komunitas orang percaya. Kalau kita lihat tadi, dikatakan komunitas orang percaya adalah yang pertama, a place of death. Dalam Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, kepada pedagang merpati-merpati, ia berkata, ambil semua ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-murid bahwa ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Bait Allah seharusnya tempat di mana kita mematikan ego kita, saudara. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lawan kata dari kasih bukanlah benci. Lawan kata dari kasih adalah egois, saudara. Kita harus matikan ego kita. Kita harus mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi. Saudara, ada 3 standar, saudara, di dalam kita mengasihi. Dan bait Allah atau komunitas harusnya tempat mengasihi dengan kudus, saudara. Di standar dunia, orang mengasihi dengan cara berikut. Matius 5 ayat 46 sampai 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau kamu memberi salam hanya kepada saudara-saudaramu, apa lebihnya perbuatanmu dari orang lain? Orang gak mengenal Allah pun berbuat demikian. Standar dunia. Saudara pernah dengar orang berkata, kalau dia baik sama saya baik sama dia. Kalau dia jahat sama saya bisa lebih jahat. Saudara, itu standar dunia. Dia baik hanya kepada orang yang baik kepada dia. Itu standar kasih, itu belum mati egonya, saudara. Yang kedua namanya
Di atas standar dunia sedikit, yaitu namanya standar hukum Taurat perjanjian lama. Di perjanjian lama di hukum Taurat di Imamat 19 ayat 18 dikatakan, jangan engkau menuntut balas dan jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Standar hukum Taurat adalah kita mengasihi seperti kita sayang sama diri sendiri. Bagus sih. Tapi kalau saudara lihat lagi ayat ini, kita sadar ada kelemahan dari kata-kata ini, dari hukum Taurat ini. Kenapa saudara? Karena dikatakan kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Pertanyaannya apakah sudah pasti setiap orang mengasihi dirinya? Bagaimana dengan orang-orang yang nggak mengasihi dirinya sendiri? Dia bisa beralasan, aduh buat apa traktir orang, diriku sendiri aja aku nggak pernah traktir. Buat apa tolongin orang, diriku sendiri aja aku nggak pernah tolong. Ngapain mengutamakan orang, diriku sendiri aja aku gak pernah utamakan. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Itu standar hukum Taurat. Kita punya keterbatasan dalam mengasihi orang seperti mengasihi diri sendiri. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingin kita standar yang ketiga, yang paling tinggi, yaitu standar Kristus. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah dipenuhi oleh kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberi perintah baru kepada kamu. Apa itu perintah baru? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi perintah baru. Ternyata saling mengasihinya nggak perintah baru dari lama, tetapi motivasinya sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di dalam standar perjanjian baru, kita mengasihi bukan hanya seperti kita mengasihi diri kita, tetapi seperti Kristus yang telah mengasihi kita. Dia mati buat kita. Dia menganggap kita penting. Komunitas orang percaya adalah komunitas di mana ego harus dimatikan, a place of death. Ada kematian ego di situ, sehingga kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Itulah namanya komunitas yang kudus. Saudara, enggak tergantung kita. Gak tergantung apa yang orang lain katakan. Itu komunitas. Saya masih ingat suatu kali di tengah-tengah istri saya lagi hamil. Kami menampung seorang jemaat yang dalam keadaan hamil juga, saudara. Di luar nikah. Kami melayani saudara. Lalu habis itu kami mendukung dia untuk bisa tetap kuliah. Kami mendukung untuk bisa tetap mempertahankan bayinya dan tidak menggugurkan. Begitu banyak, dan kami galang dana supaya dia dalam segala hal bisa bertahan hidup. Benar-benar pengorbanan yang habis-habisan. Saya ngelihat istri saya, bayangkan kami anaknya saat itu lagi melahirkan anak kedua dan harus mendukung sama-sama yang seperti itu. Begitu berat saat itu. Begitu berat secara tenaga, secara ekonomi dan yang lain. Tetapi dilakukan. Sehingga suatu kali saudara sempat terpikir dalam hati, kok gitu banget gitu ya. Lah orang itu wisuda, dan waktu di wisuda dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang make upin dia, kepada yang bikin rambutnya jadi bagus. Tetapi sama sekali tidak ada terima kasih kepada kita yang telah membiayai kuliah selama 4 tahun. Dari mulai pendaftaran sampai biaya wisuda, sampai biaya skripsi, sampai biaya lahiran, saudara. Sempat itu terpikir, aduh kok gitu banget. Tapi perhatikan saudara, disitulah kasih Kristus dibuktikan. Apakah kita mengasihi hanya karena dia mengasihi kita balik? Atau kita tetap mengasihi sekalipun kita tidak punya alasan lagi untuk mengasihi. Sekalipun mungkin jerih lelah kita tidak dihargai. Komunitas orang percaya adalah komunitas di mana ada kematian terhadap ego. Yang kedua, komunitas orang percaya adalah komunitas di mana kita bisa saling melayani melalui tugas. Melayani tugas, a place of duty. Dalam Matius 21 ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Harusnya bait Allah adalah tempat melayani, tempat Injil diberitakan, tempat memenangkan jiwa, tempat orang diperdamaikan dengan Tuhan. Bukan buat dagang, saudara, ngambil keuntungan dari orang lain. Saudara, komunitas orang percaya yang telah dikuduskan, seharusnya kita bersatu-satu bergandengan tangan untuk membesarkan nama Tuhan.
Itu alasan kita dipanggil keluar dari kegelapan. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ditarik keluar dari kegelapan untuk satu tugas, yaitu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Gereja harus melakukan misi. Komunitas orang percaya harus punya misi untuk memenangkan jiwa, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Selanjutnya di dalam Matius 21 ayat 13a dikatakan, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Persis seperti tujuan kemah pertemuan, kemah Musa didirikan, atau bait Allah yang pertama didirikan. A place. Komunitas orang percaya adalah a place of devotion. Tempat di mana kita berdoa, merenungkan, menyembah kepada Tuhan. Ini harusnya komunitas. Orang-orang gak sungkan untuk menyampaikan beban doanya. Bukan untuk digosipin. Ini gosip orang percaya ini memang rohaninya minta ampun ya saudara ya. Ini buat kita sama-sama aja ya. Buat kita doakan aja ya. Tahu nggak? Oh dia itu hamil di luar nikah. Tahu nggak? Oh dia utang sama dia sana nggak dibayar-bayar. Tapi ini buat kita aja ya, jangan kasih tahu kemana-mana. Buat kita doakan. Ini namanya gosip rohani saudara. Gereja tidak dipanggil untuk bergosip rohani. Kita menjadi komunitas orang percaya, a place of devotion. Tempat kita menaikkan doa-doa kita. Doa pribadi kita dan doa syafaat kita. Suatu kali Daniel mendatangi komunitas orang percaya. Waktu nanti saudara baca dalam Daniel pasal yang kedua. Mereka terancam, semua pegawai raja terancam, termasuk Daniel dan teman-temannya. Karena raja gak mau ngasih tahu mimpinya apa. Kalian cari tahu mimpi saya apa dan cari tahu artinya apa. Daniel bingung, dia datang ke komunitas orang percaya kepada Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka berdoa bersama minta hikmat Tuhan. Dan setelah mereka berdoa, Daniel dapat hikmat Tuhan. Selamatlah mereka. Apakah gereja adalah tempat yang aman bagi orang mencurahkan beban doanya dan kita sama-sama mendoakan? Ini harusnya komunitas orang percaya. Tuhan Yesus ingin membersihkan gereja komunitas orang percaya untuk kembali berfungsi seperti itu. Yang keempat, Matius 21 ayat 13b, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, tempat Allah, tempat kehadiran Allah menjadi tempat kehadiran atau tempat beroperasinya penyamun. Penyamun itu penjahat. Seharusnya gereja adalah a place of dedication. Ini yang keempat. Saudara, a place of dedication, tempat yang didedikasikan buat Kristus. Setiap kali saudara membuat program kerja, setiap kali saudara rembuk kesan, pikirkan untuk siapakah kita melakukan ini. Sehingga kita gak gampang sakit hati, gak gampang kecewa di saat gak dapat pujian dari orang lain. Kenapa? Karena kita, gereja Tuhan, tidak pernah dipanggil untuk sukses. Kita dipanggil untuk taat. Ada seorang nabi namanya Yesaya. Dari awal waktu dia dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan berkhotbah, tetapi bangsa Israel gak akan dengerin kamu. Mereka akan nebalin telinganya, mereka akan ngerasin hatinya dan kamu gak akan didengarkan. So dari awal Tuhan bilang sama Yesaya, kamu dipanggil untuk gagal nih. Saat ini saudara, gereja seharusnya dipanggil untuk taat. Bukan dipanggil untuk sukses. Ukuran dari keberhasilan sebuah komunitas orang percaya bukanlah ABC. Apa itu ABC? Attendance, kehadiran. B-nya building. C-nya adalah cash, duitnya. Banyak enggak atau kekurangan. Tetapi kata orang seharusnya DEF. Bukan ABC tapi DEF. D-nya adalah discipleship. E-nya evangelism. F-nya F-nya adalah namanya fellowship. Atau kasih. Ada kasih, ada pemuritan, ada penginjilan di sana. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, di ayat 14 dikatakan, maka datanglah orang-orang buta, orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkan semua. Kalau kita udah jalankan yang 4D yang di atas, yaitu apa saudara? Death. Komunitas menjadi tempat kematian ego kita, tempat duty, tempat melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, tempat devotion, tempat kita berdoa, merenungkan, mendedikasikan hidup kita. A place of dedication yang keempat, tempat di mana semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Maka gereja atau komunitas orang percaya menjadi a place of display, tempat Tuhan menampilkan kuasanya.
Orang-orang buta, orang-orang timpang datang dan mereka semua disembuhkan. Komunitas harus menampilkan kasih dan kuasa Allah. Injil itu bukan hanya dari perkataan tapi dari kuasa, saudara. Saudara, pastikan kita semuanya menjadi bait Allah yang kudus. Komunitas orang percaya yang sesuai dengan tujuan dia diciptakan, saudara. Dan terakhir, saudara, apakah maksud Tuhan dari membuat bait Allah, dari menyucikan bait Allahnya ini, yaitu komunitas orang percaya ini, dan memulihkannya sehingga kembali kepada fungsinya? Cuman satu, saudara, supaya terang Allah dinyatakan bagi dunia yang gelap di sekitar kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sebenarnya, saya melihat bagaimana gereja dipanggil untuk menjalankan Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang memberi, bukan supaya semua anggota di dalamnya hanya sekedar menerima. Saya ingat beberapa tahun yang lalu sedang ada konser besar-besaran dari seorang hamba Tuhan yang terkenal dengan didahului oleh musik pembukaan dari band rohani yang begitu terkenal, saudara. Saya udah sangat ingin untuk menghadirinya. Saya udah punya tiket VIP, datang beberapa orang dengan komunitas kami untuk pergi ke sana. Tapi malamnya, saudara, sampai pagi saat itu saya ingat itu hujan deras minta ampun. Begitu deras hujannya sampai itu banjir di seluruh penjuru Jakarta, saudara. Banjirnya parah tinggi sampai merendam atap, saudara, di beberapa tempat, saudara. Di beberapa tempat sampai ke atap, dan banyak banget orang yang belum mendapatkan bantuan karena pemerintah terbatas, nggak siap menghadapinya. Banyak orang yang gak makan, saudara, takut meninggalkan rumah untuk masuk ke pengungsian. Kenapa? Takut dijarah. Di situ, di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya pagi-paginya udah siap mau pergi ke konser itu, saudara, dan ngajak bareng-bareng teman yang punya dapat tiket VIP sama-sama itu, saudara. Dan tahu nggak? Di situ Tuhan bicara, mana yang lebih indah, memberi atau menerima? Saya mikir, pasti lebih indah memberi. Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya katakan kepada teman-teman, ada pilihan nih. Kita tetap pergi nih, naik mobil saya ini, pergi untuk nonton konser, dan kita dapat membangun iman bersama-sama. Kita dapat memuji Tuhan bersorak-sorai. Ini jarang-jarang ada konser rohani dan pembicara yang hebat kayak gini. Atau kita memilih bukan untuk menerima, tapi memberi. Ada banyak orang luar di sana susah makan akibat banjir ini. Mari kita sama-sama yuk. Dan semua komunitas saya bersyukur semuanya sepakat. Ayo Kak Tommy, kita dukung. Apa yang bisa kita lakukan? Karena duit saya terbatas saat itu. Kita mau kasih makan aja deh. Karena banyak orang di berbagai tempat katanya belum makan. Kami pesan beli beras. Dengan terbatas kami masak nasi. Gagal, maklum saudara. Orang-orang yang terbatas, saudara. Lalu akhirnya setelah mencoba berapa kali jadi nasinya. Lalu bikin lauk, masak. Semua skill dikerahkan ke situ. Dengan terbatas kami bisa mengumpulkan hari itu sekitar membagikan cuman 100 nasi bungkus, saudara. Lalu kami bagikan langsung ke tempat, langsung ke orang-orang yang membutuhkan, yang tidak bisa keluar dari rumahnya, saudara. Mereka berenang-berenang ngambil makanan yang kami berikan dengan antusias. Dan besok-besoknya, saudara, kami bikin lagi, lebih banyak lagi rumah base camp tempat saya tinggal, saudara. Di situ didatangi banyak sekali orang, penuh sesak, mulai mencoba membantu karena orang mendengar apa yang kami lakukan. Hari selanjutnya kami bisa memasak sekitar 300 nasi bungkus. Lalu kami bagi-bagikan ke beberapa titik di Jakarta, saudara. Ternyata masih banyak yang belum, dan banjirnya masih berkepanjangan. Keesokan harinya makin banyak yang melihat apa yang kami lakukan, saudara. Dan mereka mulai kasih sumbang obat-obatan, selimut,
popok, pembalut, lalu bahkan ada yang menyumbangkan perahu karet. Dan hari itu kami bisa juga membagikan 1000 nasi bungkus ke beberapa tempat, saudara. Orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang hebat dengan sumber daya yang melimpah. Dan begitu kami membagikannya, waktu yang paling seru adalah di saat kami membagi-bagikannya. Saya ngelihat anak-anak muda, saudara, yang membagi-bagikannya. Saya happy banget ngelihat mereka. Mereka masuk ke rumah-rumah sampai malam-malam membagi-bagikan, saudara. Dan mereka disambut dengan penuh sukacita. Perhatikan, saudara, saya ini kerja sama anak-anak muda ini udah sering. Saya udah sering banget traktir mereka makan. Dan saya udah ngelihat muka mereka kalau ditraktir makan, happy-nya minta ampun, bahagia. Tetapi waktu mereka bukan ditraktir makan, tapi ngasih makan orang, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Wajah mereka beda, jauh lebih berbahagia dibanding di saat ditraktir. Kalau nggak percaya, coba, saudara. Traktir orang makan jauh lebih bahagia daripada ditraktir makan. Memberi hadiah kepada orang jauh lebih bahagia daripada dapatin bahagia. Dan saya percaya Tuhan ingin komunitas orang percaya itu berbahagia. Dengan cara apa? Jadikan diri kita saluran berkat, memberi, karena lebih berbahagia memberi dari menerima. Saya selesai hari ini. Mari komunitas orang percaya di GKJ Jembatan Besi, Jembatan 5. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biar firman ini terus bergema di hati kami, menginspirasi kami, menguatkan kami untuk menjadi pelaku firman yang kuat, dimampukan dalam segala hal menjadi bait Allah yang sesuai peruntukannya. A place of death, tempat kematian ego kami. Tempat di mana kami, Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tempat kami memberikan devotion atau perenungan doa kami kepada Tuhan. Tempat kami mendedikasikan hidup dan tujuan-tujuan hidup kami kepada Tuhan. Dan tempat kami display, memperlihatkan, mempertontonkan kuasa dan kasih Allah kepada dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Bersyukur, saat ini misi GKJ sedang mempersiapkan 5 orang pemuda-pemudi dari berbagai GKJ yang sedang sekolah teologi. Walaupun mereka harus belajar secara online lewat Zoom selama 1 tahun terakhir ini, tetapi mereka tetap semangat dan dapat melewati masa perkuliahan ini dengan baik. Laras dari GKJ Kramat Jati saat ini sedang memasuki semester 7 di saat bulan Juni dan Juli 2001 akan praktek pelayanan di gereja GKPI di Kalimantan Utara. Kristi dari GKJ Jembatan Besi saat ini sedang memasuki semester 7 di saat akan ditempatkan untuk praktek pelayanan bulan Juni-Juli 2001 di gereja GKIM Kaim Tong Tasikmalaya. Hansen dari GKJ Sunter baru melewati 2 semester secara online via Zoom di saat pada tanggal 2 Juni 2001 akan berangkat ke Malang untuk memulai perkuliahan secara langsung. Dwi Agustina dari GKJ Kramat Jati juga melewati 2 semester secara online via Zoom di STTB. Pada tanggal 30 Juni 2001 akan berangkat ke Bandung untuk memulai perkuliahan di STTB secara langsung. Yoryani dari GKJ Jembatan Besi juga melewati 2 semester secara online via Zoom di STII Jakarta. Ada wacana untuk memulai kuliah secara langsung di semester 3. Doakan agar setiap mereka yang sedang dipersiapkan menjadi hamba Tuhan atau misionaris diberikan kesehatan, hikmat, bijaksana, dan hati yang selalu taat, yang mau dibentuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia, membawa banyak orang datang kepada Yesus untuk dipakai bagi kemuliaannya. Doakan untuk anak muda GKJ agar lebih banyak yang dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan atau misionaris. Mari kita doakan bersama-sama.
Mari kita doakan bersama pokok doa misi ini. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan mahasiswa teologi yang akan kembali berkuliah. Mari Tuhan berikan mereka semangat yang baru, sukacita, dan juga kesehatan serta kekuatan untuk mereka boleh mengikuti perkuliahan yang baru ini Tuhan. Mari Tuhan dari berbagai tempat mereka masing-masing di mana mereka praktek selama ini, biarlah Tuhan Kau menolong mereka untuk mereka boleh kembali belajar, diisi oleh setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan terus campur tangan dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik jemaat, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Ita boleh berdoa buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sekali lagi untuk datang di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, bila Tuhan yang akan pelayakan dan menguduskan persembahan kami, dan ajar kami untuk memberikan dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Ini persembahan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Warta Sinode GKJ pada tanggal 13 Juni 2021
Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Kekuatan Komunitas, pembicara Guru Injil Mulyani Gulo. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Shalom Papa Mama, apa kabarnya nih selama pandemi ini? Pasti Papa Mama banyak mengalami hal-hal yang baru. Tapi Papa Mama mengalami gaya yang seperti ini. Mama, kita jalan-jalan yuk. Tidak boleh, Devi. Kenapa aku tuh bosan setiap hari aku di rumah? Devi, di luar itu banyak corona. Kita nggak boleh pergi-pergi. Kalau gitu, handphone. Aku mau handphone. Nggak boleh. Kamu sudah 1 hari main handphone, Devi. Aku sebel sama mama. Atau yang seperti ini. Halo teman-teman. Loh, kok muka aku nggak kelihatan? Mama, muka aku nggak kelihatan. Mama gimana? Kenapa, Vi? Loh, kok nggak ada suaranya sih? Halo? Kok mereka nggak ada suara ya? Mama nggak ada suaranya. Gimana dong, Mama? Kenapa lagi sih, Vi? Gimana sih? Mama, aku nggak ngerti PR-nya, Mama. Ampun, apalagi sih, Vi? Aduh, apa-apa? Ya tunggu dulu, tugas aku belum selesai. Selama pandemi, Papa Mama pasti mengalami banyak tantangan baru. Maka dari itu, Sekolah Minggu GKJ Jembatan 5 akan mengadakan webinar, di mana webinar ini akan memberikan pemahaman yang baru untuk Papa Mama. Webinar kali ini diadakan pada 19 Juni 2021 jam 7 malam melalui via Zoom meeting yang bertemakan Parenting in Pandemics, Disaster or a Chance. Dan pembicara kali ini ada Ibu Charlotte Priyatna. Bagi Papa Mama yang ingin mengikuti webinar ini, boleh mengisi form pendaftaran sebagai berikut. Oke Papa Mama, ditunggu ya kehadirannya karena webinar ini pasti akan seru banget, pasti akan memberikan informasi yang sangat penting untuk Papa Mama dan juga ada door prize menarik untuk Papa Mama. Ditunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sinode Gereja kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu sekali lagi bangkit berdiri. Kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaan dan juga studimu. Diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan engkau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana. Dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.